Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olimpiade Sains Nasional Bidang Matematika SMA MA Seleksi Tingkat Kota Kabupaten tahun 2019 nomor 7 sampai nomor 12. Dalam hal ini untuk nomor 11 dan 12 maksudnya adalah nomor 1 dan 2 bagian kedua. Nomor 7 diberikan suatu trapesium ABCD dengan AB sejajar dengan CD, AB sejajar dengan CD. Misalkan titik P dan Q berturut-turut adalah pada AD dan BC. AD di sini ada P, kemudian CD di sini ada Q, sedemikian sehingga PQ sejajar AB. PQ sejajar dengan AB. Perhatikan cara memberi nama trapesium A, B, C, D. Muter ya, tidak boleh A, B, C-nya di sini, D-nya di sini. Jadi harus muter. PQ sejajar AB, PQ sejajar AB, dan membagi trapesium menjadi dua bagian yang sama luasnya, yaitu luas yang atas dan luas yang bawah. Luas 1 dan luas 2 sama luasnya. Jika AB 17, DC 7, maka PQ-nya berapa? Oke, atas 7, bawah 7, maka sini 10. Saya gambarkan trapesiumnya, trapesium siku-siku, tidak masalah, toh tidak melanggar apa yang diketahui di sini. Hasilnya tetap sama, siku-siku maupun tidak. Luas 1 sama dengan luas 2. Baik. Ini saya anggap Z, segini Z, berarti ini sampai sini Z, maka PQ adalah 7 ditambah Z, 7 tambah Z. Perhatikan luas 1 berbentuk trapesium, maka luasnya adalah setengah alas ditambah bubung dikali tinggi. Ini adalah alasnya, 7 tambah Z, PQ, ini tadi, kemudian bubungnya atas ini 7, kemudian tingginya ini adalah X, ini X. Kemudian luas 2 berbentuk trapesium juga, setengah alas tambah bubung, alasnya AB, AB tadi adalah 17, kemudian bubungnya PQ berarti 7 tambah Z, kali tingginya Y. Oke, setengahnya dicoret-coret, kemudian ini 7 tambah 7, 14, 17 tambah 7, 24. Nah, kita peroleh persamaan ini sehingga X per Y-nya jadi ini dibagi ini. Ini X per Y. Dari luas 1 dan luas 2 kita peroleh ini. Kemudian perhatikan segitiga ini kalau saya pecah menjadi dua segitiga yang besar maupun segitiga yang kecil ini. Keduanya sebangun. Yang besar ini sampai sini berarti X tambah Y. Kemudian ini alasnya 10, yang kecil ini Z dengan X. Tentu karena sebangun maka berlaku bawah per bawah, tegak per tegak. Nah, Z per 10, ini X per X tambah Y. Kemudian dikali silang ke sana berarti XZ, kemudian YZ, ini kali silang ke sana 10X. Yang ada X pindah ke sini, yang ada Y-nya dipindah ke sini. Kenapa? Karena nanti biar X-nya nanti dikelompokkan, difaktorkan, Z-nya, Y-nya juga begitu, sehingga bisa X per Y. X per Y biar nanti ketemu dengan sini. Oke, X-nya berarti ini XZ dikurang 10X, kemudian YZ-nya pindah ke sini, min YZ, kemudian difaktorkan, ini Z, ini min 10. Kemudian dikali silang Z, Y-nya ke sini, berarti X per Y, berarti ini min Z per ini. Dikali min 1, kali min 1, atas maupun bawah, jadi seperti ini. Sehingga ini kita sama dengankan saja, karena kan sama-sama X per Y. Apakah boleh dibalik Y per X? Boleh saja, asalkan sini Y per X, sini juga Y per X, kemudian disama dengankan. Hasilnya harus sama. Baik, ini sama dengan ini. Kemudian dikali silang, ini 240, ini min 24Z, kemudian ini 10Z, ini dengan ini min Z kuadrat, ini kali sini 14Z, kemudian ini kali ini Z kuadrat, ini dengan ini adalah min 14Z, kemudian sama dengan ini masih
langsung kemudian ini pindah ruas ke sana, jadi min Z kuadrat dengan min Z kuadrat adalah min 2Z kuadrat, kemudian min 14Z ya pindah ruas, dengan min 14Z adalah min 28Z plus 240 sama dengan 0. Saya bagi min 2, ini jadi Z kuadrat, ini jadi plus 14Z, ini jadi min 120 sama dengan 0. Difaktorkan, ketemulah ini. Jadi Z sama dengan 6 atau Z sama dengan min 20, tampak min 20 tidak memenuhi ya. Karena di sini Z positif, statusnya tidak negatif, maka ini Z-nya adalah kita pilih 6. Kemudian tentu PG 7 tambah 6 yaitu 13. Nomor 8, 7 buah bendera dengan motif berbeda akan dipasang pada 4 tiang bendera. Pada masing-masing tiang bendera bisa dipasang sebanyak 0, 1, atau lebih dari 1 bendera. Banyaknya cara memasang bendera tersebut adalah titik-titik. Ada 4 tiang anggap, tiang A, tiang B, tiang C, tiang D. Saya simbolkan 0, 0, maksudnya semua tiang terisi. Ini contohnya ini 0, 0, semua tiang terisi. Benderanya ada 7. Anggap sekarang motifnya sama dulu ya, anggap motifnya sama. 7 berarti kan kemungkinan ini ya, 1, 1, 1, 4. Ini kalau dijumlahkan 7. Nah, ini nanti ada berapa pilihan ini yang model 1, 1, 4 ini nanti ada 4. Nanti kan tinggal 4-nya dipindah aja ke sini, sini, ke sini, sini. Berarti kan ada 4 cara. Oke, atau gini, 4 faktorial per 3 faktorial. Tadi yang 1, 1, 4 ini susunan pertama, susunan kedua 4-nya dipindah ke sini, susunan ketiga 4-nya dipindah di sini, kemudian berikutnya 4-nya paling depan. Ini kan ada 4 susunannya, 1, 2, 3, 4. Maksudnya ini di tiang pertama, tiang kedua, tiang keempat. Tiang pertama ada 1 bendera, tiang kedua 1 juga, ketiga juga 1, tiang keempat ada 4 bendera. Atau ini saya tulis begini, 1, 1, 4, yang ini 1, 1, 4, 1, yang ini 1, 4, 1, dan seterusnya. Ada 4 susunan. Ini adalah caranya kalau menggunakan kombinasi berulang 4 faktorial. Kenapa ada 4 huruf kan, atau ada 4 angka kan, yaitu 1, 1, 4, dan 1. 4 faktorial, 3 faktorial. Kenapa? Karena ada angka yang sama, yaitu angka satunya ada 3 buah. Berarti 3 faktorial. Contoh lain kalau di sini dari kata matematika, ini kan semuanya ada 10 huruf. Dari huruf-huruf ini maka banyaknya susunan nanti ada 10 faktorial, kemudian M-nya 2 berarti 2 faktorial, A-nya ada 3, 1, 2, 3 per 3 faktorial, T-nya ada 2, 1, 2 per 2 faktorial. Contoh lainnya seperti ini. Bisa dibayangkan seperti ini. Ada unsur yang sama. Oke, ini tadi udah dijelaskan kenapa ketemu ini. Kemudian yang ini juga begitu, berarti 4 faktorial per 2, karena ini ada 2 yang sama, 2 faktorial, ketemunya adalah 12. Kemudian yang ini 4 faktorial per 3 faktorial, karena ada angka 2-nya yang sama, ada 3 buah. Temunya 4. 4 faktorial itu artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Ini kan dicoret-coret jadi 4. Lalu ini tadi 0 yang kosong, berarti semua tiang terisi bendera. Kemudian 1 yang kosong, berarti ada salah satu tiang yang tidak dipasang bendera. Contoh ini 1150. Kemudian ini nanti ada 12 faktorial. Caranya sama, yaitu 4 faktorial per 2 faktorial. Karena ini ada 2 angka yang sama, yaitu angka 1. Demikian juga yang ini. Ini 4 faktorial, karena ada 4 tiang atau 4 angka nih ya. 1, 2, 4, 1. Kemudian yang ini 1, 3, 3, 0. 4 faktorial per 2 faktorial. Kemudian yang ini 2, 2, 3, 0, 4 faktorial per 2 faktorial, 12. Sehingga ini saja 60, yang ini tadi 20. Ini tambah ini ya. Kemudian 0 kosong sudah, 1 yang kosong sudah, sekarang 2 yang kosong. Ini 2 yang kosong. 1, 6, 0, 0. Kemudian setelah itu ini 2, ini 5, 0, 0.
Setelah 2 ini 3, 4, 0, 0. Maka ini nanti ketemu 12, 12, 12 dengan analogi yang sama ini tadi. Jumlahkan semua 36. Kemudian 3 yang kosong. 3 yang kosong 7, 0, 0, 0. Ini tidak ada bendera. Tiang ketiga, kedua, 3, dan 4. Maka ini nanti ada 4 susunan, yaitu tinggal mindah-mindahkan aja angka 7-nya. Sehingga banyaknya semuanya ada berapa? 20 tambah 60 tambah 36 tambah 4, yaitu 120. Itu dengan anggapan motifnya sama. Padahal motif bendera berbeda, maka dikalikan lagi 7 faktorial. 7 faktorial nanti dikali 7 kali 6 kali 5 dan seterusnya. Ketemunya setelah itu dikali 120 menjadi ini. Kenapa dikali 7 faktorial? Begini logikanya. Misalkan susunan 1, 1, 2, 3 ya, saya ambil dari sini. Maksudnya tiang 1 ada 1 bendera, tiang 2 ada 1 bendera, tiang ketiga ada 2 bendera, tiang keempat ada 3 bendera. Nah, ini anggap berarti seolah-olah ada 7 kursi ya, 7 posisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka posisi yang pertama ini atau kursi pertama ini berapa pilihan? Ada 7 pilihan. Kenapa? Karena ada 7 bendera yang motifnya berbeda. Berarti ini 7 pilihan. Benderanya ada 7 yang berbeda-beda. Di sini tinggal 6. Kenapa satu bendera sudah dipasang di sini? Berarti sini ada 6 pilihan memilih bendera. Pun ini tinggal 5 bendera. Ini tinggal 4 bendera karena sudah dipilih 1, 1, 1. Sudah berkurang 3 ya. Dari 7 kurang 3 jadi 4, demikian seterusnya. Jadi ini berkurang 1, berkurang 1. Maka ini disebut 7 faktorial. Selain dengan cara di atas tadi, dapat kita gunakan perhitungan kombinasi dengan perulangan. Ini misalkan N adalah bilangan bulat positif non-negatif untuk ini, maka banyaknya cara yang memenuhi adalah ini. Tiangnya ada 4 yaitu A, B, C, D, maka A tambah B tambah C tambah D kan sama dengan 7 karena ada 7 bendera. Maka ini dianggap X1, X2, X3, X4. Berarti dalam hari ini R-nya 4 ya, ini 1 sampai 4, kemudian N-nya 7, kan sama dengan N, berarti N-nya 7. Maka banyaknya susunan ya ini saja, kombinasi dari 7 tambah 4 kurang 1, 4 kurang 1, atau kita tulis seperti ini. 3 yang bawah, 3, 2, 1, dari yang bawah ini 3, 2, 1, yang atas 10 terus ngikutin, 10, 9, 8. Anggap ini tempat atau kursi. Kursinya kita buat sebanyak yang bawah. 3, 2, 1 berarti 3, 2, 1. Yang atas mengikutin sampai kursinya penuh. Hasilnya 120. Karena tadi kan bulat positif non negatif. Bulat positif tidak negatif. Tidak negatif itu berarti 0 boleh ya. Karena 0 itu tidak negatif, tidak positif. 0, 1, 2, 3. Kan tadi dalam tiang itu, satu tiang itu kan boleh saja 0 bendera. Makanya 0 boleh. Tapi seandainya soalnya diganti, andai semua tiang bendera harus terpasang bendera minimal 1 bendera, maka kita gunakan rumus ini. Lanjut nomor 9, misalkan N adalah bilangan asli terkecil yang semua digitnya sama dan sedikitnya terdiri dari 2019 digit. Tentu agar N-nya terkecil, digitnya harus yang paling pendek ya. Nah, namun kan ini ada syarat sedikitnya 2019 digit. Jika N habis dibagi 126, maka hasil penjumlahan semua digit dari N adalah titik-titik. Anggap ini N adalah X kali 111, ini semuanya kan 2019 digit. Kenapa kok 111 semua? Karena kan
semua digitnya sama. Misalkan ini 9 ya, berarti 9999 gitu kan, atau 6 ya, 666 begitu seterusnya. Maka X-nya saya keluarkan aja kali 111, kan nanti jadi ini digitnya sama. Tentu X-nya ini adalah pilihannya 1, 2, 3 sampai 9 ya, X-nya nggak bisa 0 kan, karena kalau 0 kali 1 kan nanti jadi 0, atau tidak bisa 10 kan. Jadi pilihnya 1, 2, 3 sampai 9. Namun di sini kan ada syarat habis dibagi bilangan genap ya, 126. 126 itu kalau kita jabarkan kan jadi begini, bagi 2 jadi begini, yaitu 126 itu adalah 2 kali 3 kali 3 kali 7. Tentu berarti ini habis dibagi 2, maka ini harus genap. Karena habis dibagi 2, maka pilihannya adalah genap, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Kemudian habis juga dibagi dengan 3. 3 yang ini, berarti 2 kali 3 kan 6. Nah, tentu ini 6, maka kita pilih saja yang habis dibagi 2 dan 3 kan 6. Dari sini, bedanya ini, dari sini kan 6. Ya, berarti pilihannya adalah 6. X itu sama dengan 6. X-nya 6, sudah. Sekarang 6 yang 2 dan 3 ini udah beres ke sini karena saling membagi habis. Tinggal yang ini, 3 dan 7. 3 kali 7 kan 21. Maka kita pilih aja dari sini yang habis dibagi 21 itu berapa digit. Kita tulis 1111 terus dibagi 21. Berapa digit nanti dia akan habis. Pertama ini 111 dibagi 21, 5 kali ini 105 dikurangi. Jadi ini 6, turun 1, 61. Bagi 21, 2 kali 21, 42, kurangi lagi 19, turun lagi 1. Kemudian 191 bagi 21 adalah 9 kali 21, 189, dikurangi menjadi 2, turunkan lagi satunya. Terus bagi 21, 1, 0. Berarti kita memakai satunya sebanyak berapa digit? Dari sini 1, 2, 3, kemudian ini 4, 5, 6. Berarti 6 digit. Seandainya ini belum habis, kita ambil lagi 1 ke sini. Nah, ternyata 6 digit ini sudah habis dibagi 21. Sisanya udah 0. Berarti ini 6 digit habis dibagi 21. Tentunya setiap 6 digit lagi juga habis 21, habis dibagi 21. Kenapa? Ini dibagi ini kan ini segini. Terus ini dibagi ini muncul lagi segini. Demikian seterusnya. Ini hasilnya. Karena tadi ada 2019 digit. 2019 digit dibagi 6. Hasilnya 336. 336 kali 6 adalah 2016. 336 kali 6 adalah 2016. Padahal kan tidak boleh kurang dari 19 digit. Maka saya tambahkan 6 lagi aja, yaitu 2022. Atau 6 kali 337. Ini tambah 1, berarti ini tambah 6. Nah, berarti harus 2022 digit. Maka nanti akan habis dibagi 21 ini. Berarti ini jawabnya adalah 2022 digit. Pertanyaannya adalah hasil penjumlahan semua digitnya. Hasil semua penjumlahan semua digitnya kan ini dijumlahkan semuanya kan ini ya, 2022 dikali 6 gitu aja. Jadi ini. Atau ini kalikan 6 dulu, 66666. Ini sebanyak 2022 ya, berarti kan 6 kali 2022. Hasilnya segini. Nomor 10, untuk sembarang bilangan real X, simbol kurung di bawah ini menyatakan bilangan bulat terbesar yang tidak lebih dari X. Bilangan bulat terbesar yang tidak lebih dari X. Contoh ini disebut fungsi tangga floor atau lantai ya. 2,1 floornya adalah 2. Yaitu 2 itu kan bilangan bulat terbesar yang tidak lebih dari ini. Ini juga begitu, 2,7 floornya adalah 2. 2 ini adalah bilangan bulat terbesar yang tidak lebih dari ini. Sama boleh, tapi lebih tidak boleh. Ini juga begitu, min 3 adalah bilangan bulat terbesar yang tidak lebih dari ini.
Kalau min 2 kan nanti lebih dari sini, maka min 3 itu tidak lebih dari ini. Demikian juga yang ini. Pun nanti sebaliknya yang ini ya, ini sailing. Nah, ini bilangan bulat terkecil yang tidak lebih kecil dibanding X. Bilangan bulat terkecil yang tidak lebih kecil atau tidak kurang dari ini. Nah, ini 3 itu tidak kurang dari sini. 3 juga tidak kurang dari sini. Ini pun juga. Sehingga memenuhi ini. Nah, floor dari 2X kuadrat sama dengan sailing dari X ditambah 7. Untuk X-nya bulat, contoh 5, maka sailing dari 5 adalah tetap 5 itu sendiri. Berarti kan sailing dari X sama dengan X. Kemudian floor dari 2X, berarti 2 kali 5 kan 10, tetap 10 itu. 10 itu kan berarti 2 kali 5, berarti 2X. Berarti ini sama dengan 2X. Nah, ini sama dengan X, ini sama dengan 2X. Nah, tinggal saya gantikan ini aja, ini 2X kuadrat. Kemudian ini diganti dengan ini X, sama dengan 7. Ini dikuadratkan 4X kuadrat, pindah ruas, min X min 7 sama dengan 0. Kemudian kita hitung D-nya. D itu B kuadrat min 4AC. A, B, C. B kuadrat min 4 kali A kali C, hasilnya segini. Ternyata D-nya itu bukan kuadrat sempurna ya. Sehingga ketika di akar dari 113 kan nanti 10, sekian. Karena 10, sekian, maka hasilnya yang ini nanti tentu tidak bulat kan. Padahal kan syaratnya X-nya adalah bilangan bulat. Tentu di sini tidak ada solusi untuk X-nya bulat. Kemudian untuk X-nya yang tidak bulat, maka nanti akan selalu ada seperti ini. X adalah floor dari X ditambah delta. Contoh di sini 5,9 itu kan floor dari 5,9 kan 5. Tentu ada delta, dalam hal ini deltanya adalah 0,9. Pun juga sama untuk yang 5,1, tentu nanti ditemukan deltanya adalah 0,1. Nah, untuk X 5,9, maka sailing dari X 5,9-nya adalah 6. Kemudian kalau ini saya kalikan, 2X menjadi 11,8, maka floor dari 2X adalah 11. Padahal 11 itu 2 kali 6 dikurang 1. Sehingga kita punya di sini punya rumus floor dari 2X itu adalah sama dengan 2 kali sailingnya, sailing ini X ini, kemudian dikurang 1. Kita punya rumus ini. Demikian juga kalau X-nya 5,5, sailingnya adalah 6, kemudian 2 kali X adalah 11, floornya ini adalah 11, berarti tetap berlaku 2 kali 6, 6 dari sini dikurang 1 sama dengan 11, berarti berlaku rumus yang sama. Ini untuk X-nya 0,9, untuk deltanya 0,9 maupun deltanya 0,5. Berlaku rumus yang sama ini dengan ini. Namun untuk delta yang antara 0 sampai 0,5, contoh X-nya 5,1 berarti floornya ini ya, berlaku ini. Maka sailing dari 5,1 adalah 6, 2X-nya berarti ini dikalikan 10,2, maka floor dari 10,2 adalah 10. Ternyata 10 itu adalah 2 kali 6 dikurang 2, 12 kurang 2, 10. 2 kali 6 dari sini dikurang 2, sehingga berlaku floor dari ini sama dengan 2 kali sailing dari X dikurang 2. Tampak rumusnya berbeda ya. Nah, di sini dikurang 1, di sini dikurang 2. Berarti kita harus memisahkan nanti perlakuan untuk kasus ini maupun kasus ini karena mendapatkan rumus yang berbeda. Ini ada dua macam, yaitu floor, ini sailing. Kita bisa mengubah yang ini menjadi floor atau kita ubah yang ini menjadi sailing. Kali ini saya mengubah yang ini menjadi sailing. Apakah menemukan hasil yang sama? Harus sama. Caranya berbeda, namun hasilnya sama. Jadi ini saya ubah biar sama dengan ini. Biar menjadi sailing. Kasus pertama untuk deltanya
0,5 sampai 1 tadi sudah kita buktikan hasilnya ini. Yang ini bisa ganti ini, sehingga ini dikuadratkan sama dengan ini ya, 4 saya link X kuadrat, kemudian 2 kali depan kali belakang ini, kemudian min 1 kuadrat ini saya pindah ruas, ini jadi pindah ruas jadi min. Kemudian ini dengan ini hasilnya min 5, kemudian 1 kurang 7 min 6. Kita hitung diskriminannya lagi, yaitu min B kuadrat dikurang 4 kali A kali C, ternyata ketemunya 121. Nah ini 11 kuadrat, berarti akar D-nya adalah 11. Maka ada kemungkinan bisa diselesaikan, karena harus bulat kan ini tadi, ini kan bilangannya bulat, harus hasilnya bulat. Min dari B, ini min dari min 5, kemudian plus minus, akar D-nya tadi 11, 2A, 2 kali 4. 5 tambah 11 bagi 8 ketemu 2, 5 kurang 11 bagi 8 ketemunya min 3, ketemunya min 3/4. Ini tidak memenuhi, kenapa? Kan ini harus bulat, sedangkan ini 2, berarti ini memenuhi, sehingga kita peroleh saya link dari X sama dengan 2 untuk kasus deltanya antara min 0,5 sampai 1. Sehingga dalam hal ini nanti kita peroleh 1,6. Misalkan X-nya 1,6, X-nya saya linknya tentunya 2. Kemudian 1,9, saya linknya juga 2. Berarti dalam hal ini X-nya adalah 1,5 sampai 2. Kan ini. Tuh, deltanya 0,5 di sini. Ini kurang dari 1 jadi ini. Dan sailing dari ini tetap 2 memenuhi ini. Berarti X-nya antara ini sampai sini. Maka ini dianggap A, ini dianggap B. Pertanyaan adalah A kali B, berarti ini kali ini sama dengan 3. Terus kasus yang ini sudah dibuktikan tadi hasilnya ini, maka ini dikuadratkan saja. Ini kan, nah ini kuadrat. Maka ini dikuadratkan. Hasilnya ini kuadrat. Kemudian 2 kali depan kali belakang ini, kemudian min 2 kuadrat ini pindah ruas, ini pindah ruas, ini dengan ini min 9, 4 kurang 7 min 3, dicari D-nya, B kuadrat min 4 kali A kali C, hasilnya 129, kalau dikuadrat diakarkan 11, sekian, tentu tidak bulat. Karena tidak bulat maka tidak ada solusi di sini. Kita hitung D-nya, B kuadrat min 4 kali A kali C, ketemunya adalah 81 tambah 48, 129, akarnya 11, sekian. Karena di sini ada komanya, tentu nanti hasilnya tidak mungkin bulat. Berarti tidak ada solusi di sini. Sekarang bagaimana kalau ini diubah ke floor? Oke, untuk delta 0 sampai 0,5, saya link dari X sama dengan floor dari X plus 1. Contoh ini, saya link dari 2,1, 3, floor dari 2,1, 2, tambah 1 kan, berarti berlaku ini. Berarti yang ini bisa diganti dengan ini. Kemudian untuk yang ini, floor dari 2X sama dengan 2 kali floor X. Contohnya ini kan 2X ya, ini dikali 2 jadi ini. Kemudian ternyata ini hasilnya floornya 4. 4 itu adalah 2 kali 2 ini. Berarti ini ya. Oke, dari 2 ini kita sulihkan ke sini. Ini saya ganti ini. Dah, setuju. Kemudian yang ini saya ganti ini. Sudah, ini dikuadratkan, ini menjadi 4. Kemudian ini saya pindah ruas jadi min 8. Ini karena ini dengan ini, D-nya 129, ternyata ini nanti tidak memenuhi ya, karena akar dari D bukan bilangan bulat. Kemudian untuk deltanya 0,5 sampai 1. X-nya 2,8, berarti deltanya 0,8. Saya link dari 2,8 adalah 3, floor dari 2,8 adalah 2. Kemudian ternyata 3 itu adalah 2 tambah 1. Berarti saya link dari X, kemudian ini floor X ditambah 1. Kemudian 2X.
Ini saya kalikan 2 jadi 5,6, ternyata floornya 5. Kemudian ini ternyata 5 itu adalah 2 kali 2 ditambah 1. Berarti ini ya, 2 kali floor X ditambah 1. Ini ditambah 1. Sehingga ini saya ganti dengan ini. Sudah, plus 1, plus 7. Kemudian ini saya ganti dengan ini, plus 1. Ini plus 1 dikuadratkan. Ini jadi 4. 2 kali AB jadi ini. Kemudian 1 kuadrat 1. Ini pindah ruas nanti. Ini nama ini 8. Pindah ruas jadi kurang. Jadi 3 ya. Nah, ini 1 kurang 8 jadi min 7 sama dengan 0. Kita hitung D-nya ternyata hasilnya 121. Berarti akar D-nya nanti 11. Nah, kita gunakan rumus yang tadi. Ternyata ketemunya adalah 1 dan min 7/4. Tentu ini tidak memenuhi, karena kan bulat. Harus ketemu bulat. Berarti floor X adalah 1 dalam syarat ini. Floor X-nya 1, syaratnya ini. Berarti dalam hal ini nanti X-nya itu adalah 1,5 sampai 2 ya. 1,5 sampai 2 karena deltanya kan 0,5 sampai kurang dari 1 segini. Sehingga ini A, ini B. Pertanyaannya A kali B ya, berarti ini kali ini sama dengan 3. Tetap intervalnya sama dengan yang sebelumnya tadi. Berikutnya nomor 11, kemampuan lanjut. Pada bagian ini setiap jawaban yang benar bernilai 4 poin, jawaban yang kosong bernilai 0, dan jawaban yang salah minus 1. Nomor 11 dan seterusnya dimaksudkan adalah nomor 1 pada bagian ini. Semata-mata untuk memudahkan saja. Ini sebenarnya nomor 1 pada bagian kemampuan lanjut. Nomor 11, sisa pembagian dari 1111 pangkat 2019 oleh ini. Oleh 11.111 adalah titik-titik. Sisa pembagian. Contoh di sini 30 dibagi 8 itu dapat 3, sisanya 6. Berarti 30 modulo 8 sama dengan 6. Kalau 30 modulo 8 sama dengan 6, bagaimana kalau 30 kali 30? 900. Ternyata 900 dibagi 8 itu sisanya 4. Lalu kaitannya 4 dan 6 apa? Berarti kan di sini 900 modulo 8 adalah 4. Kalau 30 modulo 8 adalah 6, kaitannya ini, ternyata ini, 30 kan ini ya. Ini, 3 kali 8 tambah 6, ini pun sama, sehingga ini kalau dikalikan, ini kali ini, hasilnya ini kali ini, hasilnya ini kali ini, hasilnya ini kali ini, 36, 6 kali 6. Jelas ini habis dibagi 8, berarti sisanya 0, ini habis dibagi 8, dari sini sisa 0, ini juga begitu, habis dibagi 8 sisanya 0, tinggal ini 6 kali 6 36. Ternyata 36 itu kalau berarti kan 0 0 0 tambah 36 kan 36. 36 itu adalah 4 kali 8 ditambah 4, sisanya 4. Kalau 30 modulo 8 sisanya 6 atau sama dengan 6, 30 dibagi 8 sisa 6, maka 30 kuadrat dibagi 8 sisanya adalah 6 kuadrat. 6 kuadrat, 36 dibagi 8 lagi, sisanya 4. Tentu nanti kalau 30 pangkat 5 dibagi 8, sisanya adalah 6 pangkat 5. 6 pangkat 5 dibagi 8 lagi, sisanya berapa? Demikian seterusnya. 30 itu bisa juga 4 kali 8 dikurang 2. Berarti 30 dibagi 8, sisa minus 2. Tapi di sini sisanya 6, berarti sebenarnya 6 dan min 2 dalam modulo 8 itu sama saja. Nah, min 2 itu dari mana? Dari 8 dikurang 6. 8 ini dikurang 6 ini adalah minus 2. Lanjut, ini kan pangkat 2019, banyak sekali. Coba saya pangkatkan 2 saja. Ini dipangkatkan 2, hasilnya ini. Dikalikan biasa, ini kali ini, hasilnya ini. Kemudian ini saya bagi dengan ini. Ini saya bagi dengan ini. Ini dibagi dengan ini, hasilnya
ternyata ini sisanya 1000. Berarti kan ini adalah ini kuadrat sama dengan ini adalah ini kali ini sisa 1000. Nah, begini kan? Nah, ini berarti modulunya atau sisanya 1000, 10 pangkat 3. Ini pangkat 2019, itu kan 2018 tambah 1 ya. Tambah 1. Kemudian ini saya bagi 2. Nah, ini menjadi 1009 kali ini. Kemudian tentu ini dibagi ini tadi sisa 1000. Karena kan ini tadi sama dengan ini kan, kita tulis ulang ini begini, berarti sisanya ini kan 1000 ya, tentu sisanya ini dipangkatkan ini kan. Nah, menjadi 10 pangkat 3 kali ini 3027 di sini ya. 3 kali ini 3027 kali ini. Kemudian 3027 itu kan 3025 ditambah 2. Nah, berarti ini 10 pangkat 2 kali ini. Ini saya bagi 5, jadi 10 pangkat 5 kali ini. Nah, 10 pangkat 5, nolnya ada 5. Ini ya, 10 pangkat 5. Kalau saya bagi dengan ini, dibagi ini, hasilnya kan ini. Dapat 9 kan, sisanya 1. Berarti ini sama dengan 9 kali ini ditambah 1. Nih. Pangkatnya 605. Tentu dengan tadi, dengan ini tadi, teorema ini tadi, tinggal sisanya saja kan, sisa dipangkatkan ini. 1 pangkat berapapun 1, kemudian masih ini. 10 pangkat 2 itu kan 10 kali 10. 10 yang belakang saya kalikan ini dengan menjadi ini, 10 yang depan masih ini. Nah, sekarang ini saya bagi dengan ini. Ya, tentunya sisanya min 1 ya. Dikurang 1 atau ditambah min 1. Berarti ini sisanya min 1. Ya, sudah berarti tinggal 1 kali 10 kali min 1 adalah min 10. Min 10 dalam modulo ini ya berarti sama dengan ini ditambah min 10 atau dikurang 10 hasilnya segini. Berarti sisanya ini atau ini. Nomor 12 diberikan segitiga ABC, D pertengahan AC, ini ada AC, tengah-tengahnya D, maka ini sama, ini dengan sini. E pertengahan BD, tengah-tengahnya berarti ini sama, ini ada E. H merupakan pencerminan dari A terhadap E. A dicerminkan terhadap E menjadi H. H pencerminan A terhadap E. Berarti AE dengan EH sama. Karena pencerminan itu syaratnya jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ini cerminnya E. Kemudian F perpotongan AH dan BC. AH BC berpotongan di F. Nilai dari AF per FH. AF dibagi FH. Karena AF per FH, maka AF nanti kita bisa lihat dari segitiga ACF. Ada AF. Kemudian FH ada dari segitiga BFH. Di sini ada FH. ACF, kemudian BFH yang atas. Kita harus mengusahakan hubungan kedua segitiga ini adalah sebangun. Karena kalau sebangun kan nanti bisa dibuat perbandingan. Bagaimana agar sebangun? Ya, syaratnya sudutnya ini nanti sama. Ini yang jelas ini dengan ini sama ya. Baru satu sudut yang ketemu yang pasti sama. Karena ini bertolak belakang. Kita harus bisa membuktikan bahwa ini BH dengan AC sejajar. Kalau nanti sejajar pasti ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama, sehingga sebangun dua segitiga itu. AE sama dengan EH, jelas. Maka segitiga ADE dengan segitiga HBE adalah sama atau kongruen. Kenapa? Ini dengan ini kan sama. Kemudian satu sudut sama,
satu sisi sama panjang, pasti dua segitiga ini adalah kongruen. Ya, karena ini sama dengan ini. Terus kemudian ini juga sama, sisinya ini dengan ini sama karena dia tadi tengah-tengahnya. Ini sudutnya sama, pasti ini sejajar dan dua segitiga ini adalah kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun. Sehingga pasti BH sejajar dengan AD. Sejajar dengan AD, tentu BH sejajar juga dengan AC. Kita gambar lagi segitiganya ini. Begini, segitiga ACBF ini ke sini. Nah, kita tulis lagi di sini. Tadi sudah kita peroleh AC sejajar dengan BH, AC sejajar dengan BH, kita beri tanda begini. Sudut F ini dengan ini sama, bertolak belakang, A dengan H sama, kemudian B dengan C sama, jelas dua segitiga ini adalah sebangun. ACF, A pasangannya dengan H, kemudian C dengan D, F dengan F, sebangun. Maka kesebangunannya adalah AC depan tengah dengan HB depan tengah. Kemudian AF depan belakang, HF depan belakang. Kemudian CF dengan BF. Dalam hal ini yang ditanya adalah AF per FH. FH dengan HF sama, berarti ini yang ditanyakan. AC sama dengan 2AD. AC ini bisa diganti 2AD. AD sama dengan BH atau HB. HB diganti AD karena sama, sehingga dicoret Z berarti 2/1. Berarti AF per FH adalah 2/1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.